Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk kalian yang lagi nonton video ini tapi belum subscribe, buruan klik subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan semua informasi yang bakalan aku sebarkan melalui YouTube channel ini. Oke, hari ini aku mau lanjut ceritain tentang filmnya dari A World of Married Couple. Nah, jadi kemarin udah selesai dong episode pertama aku ceritain, terus sekarang mau ke episode kedua. Nggak salah, harusnya diakhirin ya. Kemarin episode pertama itu diakhirin dengan si istrinya Ji Sun Woo yang menyembunyikan gunting di belakang tangannya, gitu kan. Nah, terus di episode kedua, ini dia tuh udah kayak mendebu-debu banget. Dia udah mau nusuk si suaminya, Lee Tae-ho, karena udah berselingkuh, udah mengkhianati cinta mereka. Tapi anaknya itu datang guys, dia mau minta kamera sama mamanya untuk foto-foto dulu sama bareng-bareng sama temennya Junyoung, karena di sini Tae-ho tuh kayak ngundang semuanya, mulai dari temennya Ji Sun Woo, temennya Junyoung, temennya si Lee Tae-ho sendiri, pokoknya banyak banget tamunya di sini, dia ngundang semuanya. Nah, pestanya tuh ya berlangsung meriah gitu, bisa dibilang meriah, ada kue, ada makanan di taman, indah banget gitu kan. Semua orang tuh kayak menikmati banget acara pestanya dari Lee Tae-ho ini. Kecuali ya kalian bisa tebak dong siapa? Si Ji Sun Woo. Dia yang udah kayak ngurung niatnya untuk bunuh Lee Tae-ho, terus dia ngelihat orang sekelilingnya yang mengkhianatin dia. Itu beneran kayak kalau gue nggak bisa lagi deh diem, kayaknya gue bakalan pergi dari sana. Kayaknya gue nggak bakalan stay di sana, gak bakalan stay. Terus pas sesi pemotongan kue, atau kayak mungkin orang Korea kayak ada sesi-sesi speech gitu ya, pidato untuk mengucapkan terima kasih kepada siapa-siapa pas ulang tahun. Jadi dia mengucapkan terima kasih untuk istrinya. Terus istrinya Ji Sun Woo ini kayak, ya pertama kali dia bingung, kayak ya bengong gitu. Nanti kalau misalnya aku begini, nanti hasilnya begini, terus begini. Nah, jadi dia agak rada bingung. Terus dia lihat si mukanya pelakor, yaitu Takyong. Dia ngeliat kayak, ya mukanya kayak gak seneng gitu ya, karena Lee Tae-ho tuh kayak muji-muji Ji Sun Woo gitu. Terima kasih, kamu sudah menjadi istri yang baik selama ini. Aku gak bakalan bisa seperti ini kalau gak ada kamu, gitu katanya. Ji Sun Woo ini menanggapi pujian dari sang suami itu dengan memberikan kiss di depan semua orang, depan semua tamunya. Ya otomatis dong si pelakor itu kayak, ya kayak gak suka banget memalingkan wajahnya gitu. Terus sampai ya kayak dalam hati, ya nggak suka deh pokoknya gitu, kenapa bisa kayak gini. Terus semua orang, seluruh tamu tuh kayak bersorak gembira gitu kalau misalnya Ji Sun Woo sama Lee Tae-ho tuh kayak walaupun udah nikah lama tapi mereka tuh tetap romantis banget walaupun udah punya anak juga udah gede gitu. Terus sesudah sampai sana, si Ji Sun Woo itu kayak menghampiri tamu-tamu yang ada. Terus di satu sisi itu tuh kayak ada perkumpulan cewek, dimana cewek tuh ada Takyong, ada Sun Myeon Suk, juga ada Yerim. Nah, semuanya itu pokoknya kayak ya berkumpul bersatu ngobrol-ngobrol. Terus datanglah si Ji So Woo ke tempat mereka. Nah, mereka tuh kayak, ya Takyong tuh siapa sih? Si Ji So Woo tuh tanya kan, karena dia nggak kenal, kok tiba-tiba ada datang di pesta suaminya. Terus jawablah karena ini dia anaknya ini, dan ya seterusnya. Karena Ji So Woo ini udah tahu kalau Takyong itu adalah selingkuhan dari suaminya, dia kayak nyindir gitu. Ini kan pesta orang tua, kamu tuh masih muda, kenapa kamu datang? Gak berhenti sampai di sana, namanya juga pelakor, dia ngelawan dong, dia balik nyindir. Kamu kayaknya harus memperhatikan berat badan kamu. Nanti suami kamu bisa nggak suka sama kamu karena berat badan kamu. Kamu harus olahraga. Wow. Nah, terus sesudah waktu berjalan, si Lee Tae-ho nih kayak salah paham atau berselisih gitu sama temen lamanya, yang membuat jarinya Lee Tae-ho tuh kayak berdarah gitu. Terus si istri Ji Sun Woo tuh kayak ngobatin dia, tangan dia, jari dia, sekaligus dia ngelepasin cincin pernikahannya. Terus gak lama dari sana, Ji Sun Woo udah gak bisa nahan hatinya lagi. Dia mutusin untuk pulang dengan mengatakan, aku udah gak enak badan, aku pulang duluan ya. Terus guys, lucunya di sini, tahu gak sih kalian, Ji Sun Woo itu udah sampai rumah ya, dia kemasin seluruh barangnya dari Lee Tae-ho. Terus dia kayak bingkai foto dia sekeluarga itu dia turunin, terus koper semua, CD, semua baju, semua pokoknya dia taruh di satu koper punya Lee Tae-ho, berharap Lee Tae-ho pulang terus go dari rumah dia. Nah, di akhir pesta itu Lee Tae-ho ketemu berdua sama Takyong kayak di sisi gelap.
taman itu kan, kayak udah mau masuk ke hutan-hutan gitu. Takyong ini marah, kenapa sih Lee Tae-oh kayak gitu, sampai-sampai Ji Sun Woo nyium dia gitu kan. Terus Lee Tae-oh yang ya cowok namanya dia tuh ya lagi dan lagi dia keluarin 1001 alasan. Oh, aku cuma sandiwara doang tadi, nggak serius, gini gini gini. Terus Takyong sama Lee Tae-oh dia ngekiss berdua di sana. Terus gak lama dari sana, anaknya si Jun Yong itu kayak pergi ke luar taman gitu ya. Terus dilihat oleh Sun Myung Suk. Dia panggil, Jun Yong, kamu mau kemana? Terus gak dijawab kan oleh Jun Yong. Terus dia ngampirin Jun Yong. Dan akhirnya Jun Yong tuh bilang kalau aku mau pulang sendirian. Ya, kayak Vira seseorang cewek nggak mungkin dong biarin anak kecil pulang sendirian malam-malam gitu. Jadi akhirnya Sun Myung Suk itu nganterin Jun Yong dan akhirnya dia sampai di rumah Ji Sun Woo dan mereka ngobrol. Terus Ji Sun Woo bilang, aku udah tahu semuanya. Kamu bukan teman aku lagi. Kamu udah setia banget jadi teman. Kamu tuh teman makan teman, tau gak? Nah terus nggak lama dari situ ya, si Ji Sun Woo ini dia buka laptop guys. Dia buka laptop, ketemulah mamanya Takyong, Facebooknya mamanya Takyong. Terus dia ngeliat, bisa lah, kita kan bisa cari-cari lagi kan, dalam-dalam lagi. Terus dia lihat Facebooknya Takyong, kayak ada lihat foto kayak tangannya lagi dipegang sama cowok, tapi gak ada wajah dari cowok itu, cuman ada kelihatan cincin doang. Dan cincin itu ternyata memang punya Lee Tae-oh, persis sama yang tadi diambil oleh Ji Sun Woo. Ini udah ya bisa dibilang udah ketahuan banget ya kalau memang terbukti pasti Lee Tae-oh sama Takyong itu memang selingkuh. Terus si Lee Tae-oh pulang dengan keadaan mabuk berat banget sampai udah ya pokoknya seperti itulah. Terus si Ji Sun Woo kan udah sakit-sakit banget, dia kayak ya udah deh aku nggak peduli lagi kamu mau ngapain gitu. Jadi si Ji Sun Woo ini masuk ke kamar anaknya Jun Yong. Dia ngeliat di kalender anaknya itu ada kayak tanggal bermain baseball bersama ayah gitu. Jadi Ji Sun Woo tuh kayak ya dia nggak tega kalau misalnya dia harus ungkapin semuanya sama Lee Tae-oh dan mengecewakan anaknya yang udah menanti-nanti momen itu udah lama banget. Jadi ya di sini aja bisa kita simpulin kan, kalau seorang orang tua, apalagi seorang ibu, dia tuh pasti bakalan kayak rela berkorban banget, hatinya sakit demi anaknya gitu. Keesokan harinya si Ji Sun Woo itu kerja lagi dong ke rumah sakit. Dia ngurusin masalah yang kemarin di episode pertama yang belum selesai, masalah dokter yang mabuk itu. Terus dia berjalan seperti biasa, semua udah tuntas. Si dokter kayak nyumpahin si Ji Sun Woo kalau kamu bakalan ngerasain apa yang aku rasain gitu katanya. Emosinya tuh kayak kepancing banget sih di sini, bukan cuma oleh pelakornya tapi juga oleh pemain-pemainnya yang lain. Nah sudah sampai di situ, terus si Sul Myung Suk, teman baiknya yang di rumah sakit, itu nanya sama Ji Sun Woo, kamu gimana kemarin? Dia kepo banget pokoknya guys, kepo kayak memang netizen sekarang, kepo kamu gimana kemarin? Apa kamu udah bilang sama suami kamu? Apa belum? Nah ternyata Ji Sun Woo ini kan ternyata belum ngomong apa-apa kan sama Lee Tae-oh. Jadi Sul Myung Suk tuh dia agak shock, kok kamu nggak ngomong sih semuanya kayak gimana. Dari sana terus nggak sengaja Sul Myung Suk itu ngeliat di antrian kursinya pasien itu ada si Takyong, karena Takyong tuh kurang enak badan. Dan pas si Ji Sun Woo udah mau masuk ke ruangannya, belnya bunyi dong, ting dong gitu. Dan ternyata itu adalah pasien Takyong, dan juga dia tuh masuk ke ruangannya Ji Sun Woo. Wah di sana kayak Ji Sun Woo-nya udah shock banget, kayak udah speechless, nggak bisa bener ngomong apa-apa lagi. Kok ini kayaknya kebetulan banget gitu. Dan ya udah, dia persilahkan masuk. Ya udah kamu masuk aja Takyong. Terus melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya, dan dinyatakan bahwa Takyong itu hamil. Dan di sini lucu banget guys di adegan ini. Si pelakor itu kayak nyindir si Ji Sun Woo. Padahal Ji Sun Woo tuh udah tahu dong, kamu tuh selingkuhan suami aku, kamu tuh pelakor. Tapi kamu kayak ngancem-ngancem aku, padahal aku istri sahnya dari Lee Tae-oh. Dan kalian tahu guys, kenapa alasan Lee Tae-oh tuh berselingkuh? Dia kata si Takyong, dia tuh nggak happy sama istrinya.
terus kayak cuman ada masalah finansial doang, makanya si Lee Tae-ho tuh nggak mutusin untuk bercerai sama Ji Sun Woo. Dan juga masalah anak sih, itu juga important banget menurut aku. Kalau misalnya pernikahan udah punya anak, itu pasti bakal susah banget untuk bercerai. Yang si Taekyung itu pengen ngeaborsiin anaknya, tapi si Ji Sun Woo nggak boleh karena itu udah melanggar aturan dari rumah sakit. Terus dia ke ruangannya Sol Myeon Suk, karena Sol Myeon Suk itu adalah dokter kayak bagian kandungan yang ngurusin kelahiran anak dan lain sebagainya, dan dia memang pengen aborsi karena si ayahnya, si Lee Tae-ho sama anaknya Jun Young itu lagi berkemah, kayak ada party-party baseball gitu kan. Pulangnya si Ji Sun Woo ini dari rumah sakit, dia nelpon anaknya si Jun Young karena lagi kemah baseball gitu sama ayahnya, tanyain gimana keadaannya. Terus si Jun Youngnya juga cerita dengan kayak penuh spirit, kayak seneng banget, oh ini kayak gini, oh kayak gini. Ya pokoknya seorang anak yang udah menanti-nanti momen itu pasti, ya pokoknya seneng banget intinya. Jadi Ji Sun Woo ini yang dia bosen kalau dia pulang ke rumah, dia akhirnya ke bar menemui pasien dia yang aku bilang rambutnya ada poni, pasien kedua yang namanya Min Hyun Seo yang jadi mata-mata suaminya Lee Tae-ho. Dia temuin ke bar, tapi nggak ada Hyun Seo-nya karena Hyun Seo katanya udah 2 hari nggak masuk kerja. Akhirnya karena si Ji Sun Woo ini punya firasat yang kuat banget kalau Seo ini pasti dia papain sama pacarnya, jadi dia ke apartemennya Min Hyun Seo dan ternyata bener guys, dia tuh lagi disiksa sampai mukanya tuh berdarah semua oleh pacarnya yang psikopat, tau gak? Jadi Ji Sun Woo ini ya kayak dia bilang sama Min Hyun Seo, yaudah kamu cepetan beresin barang kamu ikut aku pergi. Ya udah akhirnya Min Hyun Seo dengan kayak takut ya udah dia bawa barangnya semua terus pergi. Dan keesokan harinya Ji Sun Woo ini ketemu dong sama Lee Tae-ho suaminya karena udah pulang. Ji Sun Woo tanya perselingkuhan Lee Tae-ho sama cewek lain, dan ternyata Lee Tae-ho tuh masih enggak, dia masih berkelip. Cuman kamu lah wanita yang aku cintain satu-satunya selamanya, forever and always. Bullshit. Nah karena kejadian ini Ji Sun Woo tuh kayak nggak bisa nahan nangis lagi, dia langsung lari ke kamarnya terus minta tolong sama Sol Myeon Suk. Dia telepon, halo 5 menit kemudian pas Ji Sun Woo tuh udah turun tangga, udah mau nemuin suaminya lagi, suaminya terima telepon yang berasal dari Sol Myeon Suk dan mengatakan bahwa Taekyung itu hamil. Suaminya shock dan dia bilang sama Ji Sun Woo, aku ada kerjaan mendadak, aku harus pergi. Dia pergi. Dan ya udah, ceritanya memang gantung sampai sini. So guys, jadi ini adalah episode kedua dari serial drama Korea yang kalian bilang kelakor itu. Gimana menurut kalian? Ini episode 2 aja udah sangat mencengangkan hati, udah bermain banget emosinya, apalagi selanjutnya. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Semoga kalian suka apa yang udah aku paparkan. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini, like, comment, share, karena nanti aku bakalan lagi ceritain untuk episode 3, 4, dan seterusnya. Oke guys, thank you, happy listening, happy watching.